وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم يا عليم اللهم افتح علينا فتحا قريبا. اللهم افتح فتوح العارفين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من تلك الأربعة. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah salat zuhur beserta kajian singkat pada zuhur Masjid Jami' Al-Badar rahimakumullah. Ada seorang termaktub dalam tarikhul Islam, seorang yang bernama Arab tapi berkeyakinan Yahudi. Orang itu namanya Abdullah bin Salam. Lalu kita lihat namanya Abdullah bin Salam, sangat Arab dan sangat Islam. Abdullah bin Salam, dia adalah seorang Yahudi Madinah. Karena di Madinah itu ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada sangat heterogen masyarakat di Madinah. Nah, Abdullah bin Salam ini salah seorang Arab Yahudi Madinah, yang Abdullah bin Salam. Dia ikrar syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah itu setelah merekam jejak Rasulullah sejak awal sampai wafatnya Rasulullah, baru dia kemudian berkeyakinan bahwa Muhammad bukan hanya sekedar berbicara, tapi dia menunjukkan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupannya. Maka Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menasihatkan, kata beliau, al-haqqu birrijal. Al-haqqu birrijal, kebenaran itu butuh tokoh yang punya integritas untuk menyampaikan kebenaran. Di al-haqqu, kebenaran, birrijal membutuhkan rijal, tokoh yang punya integritas untuk menyampaikan kebenaran. Jadi percuma kebenaran itu disampaikan kalau penyampai kebenaran tidak punya integritas, tidak bakal didengar. Jadi seorang pemimpin sudah kehilangan legitimasi di mata umat ketika apa yang diucapkan tidak terbukti dalam keseharian. Disinilah kelebihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ta'arrafil haqqa ta'rifir rijal. Kau kenali kebenaran, niscaya kau akan mengenal siapa pembawa kebenaran itu. Maka Abdullah bin Salam itu merekam jejak betul Rasulullah, melihat perilakunya, baru berikrar syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasul. Disitulah kehebatan Rasulullah dan kehebatan Islam. Karena dia seorang Yahudi dan dia seorang rahib Yahudi di Madinah, dia hafal Taurat, kitab pegangan, dia hafal Taurat, sehingga dalam Taurat itu banyak disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam ayat Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud dzalika masaluhum fit taurati wa masaluhum bil injil. Itu sebutkan dzalika masaluh, itulah perumpamaan mereka Muhammad dan para sahabatnya. Dzalika masaluhum fit taurat, itulah perumpamaan mereka dalam Taurat, wa masaluhum fil injil, dan perumpamaan mereka dalam Injil. Jadi Abdullah bin Salam ini sudah mendengar nama Muhammad disebut dalam Taurat dan perilakunya beserta orang-orang yang bersamanya. Cuma satu saja, dia belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Kalau namanya, trek perjalanan perjuangannya sudah disebut dalam Taurat itu. Cuma satu-satunya sebelumnya dia belum pernah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, yang disebut dengan fala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'an lillahi da ayyuhal mab'utsu bina jikta bil amril muta'i. Itu sambutan Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Lah Abdullah bin Salam itu ikut dalam kerumunan orang-orang di Madinah Ansar untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia penasaran mana sosok Muhammad
yang banyak disebut dalam Taurat, cuma dia belum pernah berjumpa dengan sosok pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mendekat sampai dekat dengan Rasulullah. Ketika mendekat dengan Rasulullah, apa respon pertamanya ketika melihat sosok Rasulullah? Kata beliau, inna hadzal wajha laysa biwajhin kadzdzabin. Sungguh ini wajah Muhammad tidaklah mencerminkan wajah seorang pendusta. Jadi Rasulullah itu dari wajahnya saja tidak mencerminkan wajah seorang pembohong, Pak. Bapak barangkali tahu wajah seorang pembohong. Rasulullah itu tahu wajahnya saja, inna hadzal wajha laysa biwajhin kadzdzab. Terkesan dia, sungguh Muhammad ini wajahnya saja tidak mencerminkan wajah seorang pembohong. Inna hadzal wajha laysa biwajhin kadzdzabin. Sungguh wajah Muhammad ini tidaklah mencerminkan wajah seorang pembohong. Itu pesan pertama yang dilihat oleh Abdullah bin Salam. Tapi tidak cukup di situ, dia terus dia rekam jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ucapan yang pertama Rasulullah ketika di Madinah, sambutannya ini tercatat dalam sejarah pidato Rasulullah pertama kali di hadapan masyarakat Madinah yang heterogen tentang pluralisme. Ketika orang teriak-teriak pluralisme, Rasulullah sudah menyampaikan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kenapa ya ayyuhan nas? Karena konteks heterogennya masyarakat Madinah, ada Yahudi, Nasrani, Majusi, ada Muslim sana. Maka bahasanya ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, semua diajak. Absus salam, tebarkan oleh kalian kedamaian. Wasilul arham, sambungkan tali silaturahim. Wa at'imut ta'am, beri makanan. Wa sallu bil laili wan nasu niyan tadkhulul jannata bisalam. Ya, sholatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur, niscaya kalian akan masuk ke surga dengan penuh kedamaian. Ini khutbah pertama kali Rasulullah sallallahu di Madinah ketika menghadapi masyarakat yang heterogen. Maka bahasanya ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, bukan ya ayyuhan muslimun. Di situ dilihat oleh Abdullah bin Salam pendengar itu dikatakan awwalu ma sami'tu min Rasulillah. Pertama kali aku dengar Rasulullah itu ucapan ya ayyuhan nas afsus salam wasilul arham wa aqimu ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam. Sungguh Muhammad ini mengayomi seluruh manusia karena diajak dengan panggilan ya ayyuhan nas, terus diikuti rekam jejaknya. Sampai akhirnya kalau Abdullah bin Salam seorang rahib Yahudi itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad, setelah merekam jejak sejak awal, maka ketika peristiwa Rasulullah ke Taif, saya alhamdulillah baru saja tiba dari umrah dan saya berkesempatan untuk datang ke Taif, di mana Rasulullah 1 bulan berdakwah, bukan sambutan tapi sambitan dari masyarakat Taif akibat provokasi orang-orang munafik untuk memusuhi Rasulullah. Taif itu luar biasa. Jadi Rasulullah ke Taif itu rupanya juga dalam suasana batin beliau yang agak terganggu karena Taif itu dingin. Jadi seakan ingin refreshing juga. Untuk dakwah juga aqama syahran, bermukim 1 bulan untuk berdakwah nanti. Tapi apa ya yang kenyataan dihadapi? Beliau bukan disambut malah disambit karena provokasinya orang-orang munafik terhadap orang-orang di Taif untuk memusuhi Rasulullah. Rasulullah dilempari batu sampai berdarah-darah. Maka dalam sejarah kening beliau berdarah sampai gigi beliau ada tanggal 1 karena begitu banyak batu. Ketika dilempari batu, ini rekam jejak Abdullah bin Salam terhadap Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menghadapi sikap itu? Beliau melindungi kepala beliau dengan tangan kiri. Ini logikanya wajar saja, karena dilempari batu maka beliau melindungi kepala. Di ajaran ada pesan dalam ajaran, kalau ada bahaya itu cari perlindungan. Bukan mentang-mentang antara Nabi ya silakan sambil enggak, Nabi juga cari perlindungan. 1 tangan melindungi kepala beliau. Maka kalau ada batu yang menghantam kening beliau dan gigi beliau sangat tanggal, karena cuma 1 tangan. Tangan yang kanan tetap ada keberpihakan membela kebenaran. 1 tangan melindungi diri dari bahaya, 1 tangan tetap tidak kabur dari bahaya, tetap membela. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengetahui apa yang aku sampaikan ini kebenaran. Jadi 1 tangan melindungi kepala, 1 tangan itu tetap berdoa. Jadi di tengah tekanan pun tetap harus ada pembelaan terhadap kebenaran. Allahumma hdi qaumi. Sampai dalam riwayat itu Jibril hadir. Jibril ada menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal turidu an uhlika haula'il qauma. Hai Muhammad, apakah kaumku
aku hancur binasakan kaum Taif itu yang telah menghinakan dirimu. Hal turidu an uhlika haula'il qauma in syi'ta an utbiqa alaikumul akhshabain. Kalau kau mau hai Muhammad, aku ratakan dua gunung itu untuk hancurkan orang-orang Taif yang telah menghinakan dirimu. Nah ini tercatat dulu dalam rekam jejak sejarahnya Abdullah bin Salam. Apa jawaban? La, jangan dihancurkan, kata Nabi. Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusriku bihi syai'an. Jangan dihancurkan meskipun aku dalam keadaan berita semacam ini. Bal arju, tapi aku berharap ayyukhrijallah, agar Allah mengeluarkan min aslabihim, dari anak-anak keturunan mereka, man ya'budullah, yang akan menyembah Allah, wa la yusyriku bihi syai'an, dan tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Justru Nabi menolak pertolongan malaikat Jibril, sampai jangan dihancurkan, justru aku berharap nanti dari anak keturunan mereka yang akan bertauhid dan tidak mempersekutukan Allah. Subhanallah. Inilah rekam jejak bagaimana Rasulullah menampilkan agama dalam sikap beliau. Ternyata kezaliman tidak beliau balas dengan kezaliman, pada yang menawarkan malaikat Jibril, andai kata dilakukan hancur orang-orang Taif, dan tidak ada sejarah Taif sampai sekarang. Alhamdulillah kita lihat daerahnya subur Taif itu. Kalau kita ke Taif itu kayak ke puncak, karena di sana banyak istana-istana pangeran-pangeran Arab di sana, karena daerahnya tinggi, banyak sayur mayur juga, dan tumbuhan sayur-mayuran baik itu. Ini karena doa Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengetahui apa yang aku sampaikan ini adalah sebuah kebenaran. Subhanallah, doa Nabi makbul sampai benar orang-orang Taif itu luar biasa ketaatannya sampai sekarang, karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang digambarkan oleh Abdullah. Oh, Muhammad tidak menyebar kebencian, Muhammad tidak menyebar permusuhan, bahkan ketika dimusuhi beliau malah mendoakan orang-orang yang musuhnya. Ini rekam jejak yang meyakini bahwa Muhammad itu betul-betul membawa kedamaian dalam sikap hidupnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Ada episode yang lain ketika Rasulullah Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Rasulullah terusir dari kota kelahiran beliau. Jadi harus diluruskan dalam sejarah itu, Rasulullah hijrah itu bukan karena takut, Pak. Ayatnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah berhijrah itu bukan karena beliau takut, tapi rasa berat hati beliau terhadap penderitaan para azizun 'alaihi, berat atas dirinya Nabi karena penderitaan para sahabat tersiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka beliau hijrah, mengajak hijrah, menghindar dari kekejaman orang-orang kafir Quraisy. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur, terusir. Berjuang di Madinah menjadi jaya, Pak. Datang lagi ke kota Makkah dengan Fathu Makkah, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Itu ayatnya. Datang ke Madinah, datang lagi ke Mekah, ke tanah kelahiran. Orang-orang di Mekah ketika mendengar kedatangan Rasulullah dengan didampingi orang-orang besar, sahabat Umar, Abu Bakar, jenderalnya Khalid bin Walid, orang kayanya Abdurrahman bin Auf, datang kota Mekah untuk membebaskan kota Mekah. Datang orang-orang di Mekah, ketakutannya luar biasa. Terbayang mereka balas dendamnya Rasulullah terhadap mereka yang telah menzalimi Nabi dan para sahabat. Ketika datang ke Mekah, melihat orang-orang Mekah dan tokoh-tokoh Quraisy yang ketakutan, apa yang Nabi lakukan? Kata Nabi, hawwin alaika, hawwin alaika, hawwin alaika, inni lastu bimalikin wa innama ana imra'atin ta'kulul qadidan. Ketika orang-orang sedang takut menghadapi pembalasan Nabi, justru Nabi kata, hawwin alaika, tenang, hawwin alaika, inni lastu bimalikin. Saya bukan seorang raja, bukan seorang raja yang zalim yang punya kebiasaan biasanya menebas habis rezim terdahulu, biasanya kebiasaan orang zalim itu. Nabi tidak menebas habis kebiasaan orang kezaliman, tidak dibalas dengan hawwin alaika, hawwin, inni lastu bimalikin. Saya bukan seorang raja. Wa inna imra'atin ta'kulul qadidan, hanya saya seorang putra, seorang perempuan yang makan dendeng kering. Di Sayyidatu Aminah itu untuk persiapan paceklik biasanya suka buat dendeng daging dikeringkan untuk persiapan kalau musim kemarau tidak mampu.
Jadi Sayyidatul Aminah bukan orang tergolong kaya, karena innama anak memro'atin ta'kulul qadidah, hanya putra seorang perempuan yang hanya makan dendeng kering. Di tengah orang ketakutan luar biasa, masalah tersejuk sekali hati mereka. Subhanallah, Rasulullah Muhammad tidak melakukan pembalasan, tidak tebas habis rezim-rezim terdahulu. Tidak. Hawin alaika hawin alaika. Ini yang tercatat oleh Abdullah bin Salam, ternyata tidak ada balas dendam Rasulullah terhadap rezim Quraisy sebelumnya yang telah mendolimi beliau. Didolimi loh. Didolimi wajar saja kalau ada pembalasan, tapi itulah yang ditampilkan oleh Nabi, bagaimana Islam memperlakukan musuh-musuh Islam yang telah mendolimi. Kata dia, hawin alaika, hawin alaika. Lah Abdullah bin Salam, benar Muhammad ini sebagaimana tersebut dalam Taurat, antar sikap perilakunya tidak pernah bertentangan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Kisah ini saya angkat untuk menjawab bahwa kritik terhadap agama itu bukan kritik terhadap agama, tapi perilaku keberagamaan kita. Jadi kritik terhadap agama bukan terhadap Islamnya, tapi perilaku kita sebagai Muslim. Sering saya sampaikan, Islam itu value, nilai. Muslim itu identitas. Idealnya seorang Muslim itu harusnya Islami. Maka dalam sebuah hadis Nabi yang sangat sederhana, al-muslimu, seorang Muslim itu ada kata-kata selamat yang bisa menjamin. Al-muslimu man saliman muslimuna min lisani wa yadi. Kalau mengaku seorang Muslim itu dia harus bisa menjamin keselamatan saudara yang Muslim dari lidah dan tangannya. Itu baru Muslim. Artinya ada nilai-nilai Islam pada identitasnya sebagai Muslim. Jadi kalau Muslim itu identitas, Islam itu value, nilai. Adakah nilai-nilai Islam pada diri kita yang mengaku sebagai Muslim? Kalau kita sebagai Muslim harus ada nilai-nilai Islam, value Islam dalam hidup. Maka Rasulullah itu menampilkan diri sebagai Muslim dan ada nilai-nilai Islami pada diri beliau. Sehingga kritik terhadap agama atau kritik khusus pada Islam itu sebenarnya bukan kritik terhadap Islam, tapi perilaku keberagamaan kita yang seringkali mencoreng dan menodai kemuliaan Islam itu sendiri. Maka ayat Allah yang faqul i'malu wa sayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'min. Katakanlah i'malu, berbuatlah. Bukan hanya jargon, slogan, semboyan, teriakan-teriakan. Faqul i'malu, maka katakanlah oleh Muhammad, oleh i'malu, beramalkan. Wasayallahu amalakum, maka Allah akan melihat amal kalian, wa rasuluh, dan rasul, wal mu'minun, dan orang. Jadi harus kita buktikan bagaimana kreasi kita sebagai Muslim dengan nilai-nilai Islaminya. Ini yang kemudian menjadi Islam itu menjadi diterima oleh Abdullah bin Salam, karena Rasulullah itu tidak hanya berbicara tapi berbuat sesuai dengan ucapannya. Maka saya ulang lagi ucapan Imam Ali bin Abi Thalib, al-haqqu birrijal, kebenaran itu butuh tokoh yang punya integritas untuk menyampaikan kebenaran. Jadi percuma saja kebenaran kita sampaikan kalau tidak ada nilai-nilai kebenaran dalam diri dan perilaku kita sendiri. Ya, kalau kita bicara tapi sering bohong, mohon maaf, itu sudah kehilangan legitimasi di hati umat sebetulnya. Ukuran agama begitu. Maka kita lihat orang bukan sikapnya, tapi bagaimana perbuatannya sesuai nggak dengan ucapannya. Mudah-mudahan bangsa yang kita cintai ini menghasilkan pemimpin yang betul-betul berkata dan berbuat sejajar, mampu menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal, dan mampu kita membawa kemuliaan Islam dengan sikap kita sebagai Muslim. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.